Oke, hari ini kita belajar PHP yang ke-8 ya, yaitu belajar mengkoneksikan database. Nah, di website itu mengkoneksikan database itu menggunakan exam pp, yang seperti ada gambarnya di sini ya. Nah, exam pp itu cross apa gitu ya, dan PHP. Nah, sebenarnya ada WAM pp sama ini Laragon. Nah, perbedaan mereka itu adalah mereka bisa ini ya. Kita coba bentar buka internet dulu. Google Chrome gimana? Oke. Jadi ada WAM, PP, ada Laragon. Nah, jadi kalau exam memang dia nggak bisa ke versi sebelumnya. Jadi ada WAM. Nah, WAM server ini bisa ke PHP versi sebelumnya, WAM. Nah, ini WAM server sama ini ya. Ada MAM dipakai untuk ini. Dipakai untuk keperluannya si iPhone. Yang laptop itu maksudnya. Apa yang laptop itu? MacBook. Nah, itu WAM, terus ada Laragon. Laragon bisa keperluan untuk menguji ke yang sebelum-sebelumnya. Nah, kalau exam itu hanya bisa di satu versi saja. Kalau misalnya versi ke-10, versi 10 saja bisa mainkan. Jadi codingan PHP yang versi 10 dan versi 8 sampai baru 8 kalau salah bisa exam versinya untuk PHP berapa gitu ya. Nah, sekarang ini examnya. Nah, untuk mengkoneksikan database, sekarang saya sudah install, teman-teman bisa download di sini exam installer. Nah, exam installer di sini ada nih new exam release versi 8. Nah, PHP yang bisa digunakan untuk versi 8 itu artinya 8.2, 8. Nah, ada some Windows, dan some OS. Nah, itu menyesuaikan kebutuhannya saja. Tapi rata-rata orang sekarang memakai Laragon dan WAM server ya. Nah, karena kebutuhannya belajar, biasanya saya pakai ini aja sih. Bukan biasa kalau untuk keperluan yang ini mungkin bisa pakai WAM sama Laragon sih. Itu lebih fleksibel. Ya sudah, sekarang untuk mengaktifkan koneksinya kita harus pergi ke SAM. Nah, SAM control panel. Sebenarnya terkadang-kadang ada error ya dari SAM-nya. Nah, teman-teman bisa cari sendiri aja. Biasa port 80. Bisa cari-cari di Google cara menyelesaikannya. Aktifkan dua, yaitu kalau untuk PHP ada Apache sama MySQL. MySQL itu apa? MySQL itu adalah database yang digunakan. Nah, low access. Klik aja low access. Nah, untuk ya. Untuk kebutuhan ini. Kebutuhan ini database. Nah, kalau sudah kita harus buat ini dulu. Kalau buat koneksi database lokal host php my admin. Salah. Malah ke atas ya, sorry. Saja localhost. Nah, ini dia. Nah, localhost php my admin. Dia IP-nya 127.0.1 untuk servernya. Bisa aja apa yang terjadi. Bentar. Ini localhost index, ini untuk PHP-nya. Oke. Ini untuk PHP. Tunggu loading dulu. Ini boleh atau ini or try. Sebenarnya sama aja. Nah, dia kan lari ke sini. Kan.
ini. Iya. Nah, ini ya. Nah, ini seperti ini. Ini sudah ada saya buat. Mungkin DB-nya saya bisa hapus aja dulu. Klik. Saya akan coba buat ulang DB-nya. DB-nya kita hapus. Paste. DB-nya hapus, DB-nya gimana ya? Ini hapus ininya. Trigger SQL query search. Ini dia nggak bukan sistem klik kanan. Nah, ada di operation. Salah. Operation untuk menghapus DB-nya. Kita coba buat ini ya. Remove database, drop the database. Nah, ini remove. Kita remove, kita coba buat ulang lagi dengan nama yang sama biar sesama belajar ya. Nah, oke, SQL return empty result E0. Kalau sudah, biasanya saya menggunakan new. Nah, kalau saya itu biasanya ini DB. Nah, DB setelah itu sekolah, misal sekolah atau kampus, DB kampus seperti itu. DB sekolah. Nah, kalau sudah gunakan create. Itu menandakan tulisan database ya. Nah, create table ini maksudnya ini ya. TBL itu adalah singkatan tabel siswa. Nah, di dalam siswa kolom itu adalah data isi dalam pendataan form ya. Klik go. Di sini ada 4 pendataan, maksudnya nomor akun. Nah, di sini ada ID. Nah, integer ini maksudnya apa? Integer ini ya. Angka perhitungan yang bisa dihitung. Setelah itu ada nama kita kasih varchar. Nah, setelah itu ada kelas, kita kasih varchar. Nah, ada telepon. Nah, telepon itu ada kosongnya. Nah, di integer itu nggak bisa ngetik telepon ya, kecuali diubah. Nah, telepon itu nggak perlu dihitung. Nah, jadi kita bisa gunakan varchar. Nah, di sini ada numeric. Numeric ini bagian dari integer yang nomor nolnya nggak bisa. Ada string termasuk teks, char, karakter. Nah, itu teman-teman bisa membacanya di database, maksudnya apa? Umumnya 4 ini. Ada text. Nah, yang ini. Nah, biasanya saya null, artinya ini tidak boleh kosong. Null, aktif kosong, berarti tidak boleh diisi ya, null. Saya gunakan auto increment yang ini. ID itu seperti kode MAC address, atau kalau dalam MAC aja MAC address, atau di dalam kode elektroniknya lah. Jadi setiap tabel itu mempunyai kode untuk kode unik atau kode yang bisa di pembedaannya atau nickname. Nah, itu ya, bahasa primary index. Nah, atribut itu apa? Ada binary, collection, primary. Nah, di sini bisa terus unique karena dia ini apa ya namanya? Dia tidak size ukurannya ya. Nah, tidak usah. Unique ini aja sudah jadi, karena ID harus unik. Bisa unik, bisa primary. Unik aja ya, karena dia nggak boleh sama. Nah, contoh misalnya ini membuat database, nah seperti yang di database MySQL. Nah, ada di Negauster pembagiannya. Kita coba buka penjelasannya di localhost atau php admin. Nah, mana dia gambarnya? Dan nggak lama ya. Ini codingannya. Nah, ini exam download install, maksudnya ini yang dipakai. Nah,
menu akses localhost. Setelah itu mana? Buat database. Nah ini hambat ya, coba yang ini. Kita cari ini. Nah ini user terus. Nah ini primary ya, salah. Primary saya utama, harusnya unik sih. Salah, ternyata primary ya. Primary nggak masalah. Kenapa primary? Biasanya ada penjelasan yang diharuskan. Primary. Setelah itu simpan. Terus isi datanya. Nah, seperti ini panduan-panduan yang bisa dipakai. Sekarang kita coba PHP W3 School ya. W3 School. School udah berapa menit ini? Udah 11 menit. Kalau sudah mana nih? Nah ini kita coba cari yang MySQL kan database-nya. Nah, database nah. Ini tutorial cara membuat database MySQL dari keywords. Nah, seperti yang dilihat di sini MySQL nah, is database use the web, gunakan untuk web. PHP database queries. Nah, select from last name employees. Nah, ini dia maksudnya. Terus track. Nah, ini database 1 cPanel. Nah, melalui cPanel juga bisa ya. From setelah sudah kita coba ini ya. Kalau sudah mana dia? Setelah sudah kita coba isi parcarnya. Parcar itu gunakan untuk jarak ya. Misal di sini kasih 15. Di sini 15. Ini 15. Artinya length atau digit-digitnya gitu ya. Nah, setelah itu kita simpan saja. Nah. Nah, setelah itu dia muncul ya. Nah, kita klik di sini. Kalau mau di-insert itu boleh. Kalau mau dikasih nama. Nah, dikasih nama. Misal namanya Adi. Adi kelas 10. Telepon 085. Nah, oke. Sudah oke. Satu aja dulu ya. ID tidak perlu diisi karena ID itu auto increment yang berjalan sendiri. Nah, kalau sudah kita lihat browse lagi atau struktur ya. Sudah dia terisi ke struktur. Nah, ini sudah ada ID dalam posisi 10. Nah, kelas 10. Nah, ID. Setelah itu kita coba masukkan ke koneksi. Nah, kita coba lihat di sini. So I use MySQL or PDO. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ini apa ya? Saya lupa lagi. Nih, maksudnya object oriented procedural atau video. Dia maksud video installation. Nah, ini ya. MySQL ini SQLi ya bahasanya, ada MySQL. Untuk MySQL itu hanya computer version use the following kode MySQLi. Nah, ini yang prosedural, yang di atasnya. Nah, PDO. Nah, PDO ini agak rumit ya. Saya bingung juga PDO ini. Jadi saya gunakan yang mudah aja, yang ini. Nah, PHP server name. Kita coba klik. Setelah itu kita coba bikin namanya koneksi. Koneksi.php. Nah, setelah itu coba kopas aja ininya.
Setelah itu baru kita mana lagi? Sini kita paste. Nah, simpan. Nah, jadi dia memang server name namanya localhost, username-nya username itu dari itu ya. Dari sana. Root. Nah, root ya. Biasanya defaultnya root, passwordnya kosong. Passwordnya kosong. Terus biasanya di sini ada database. Ada database. Nah, database. Untuk pemanggilan database si DB sekolah tadi. Tapi karena ini kita menggunakan artinya kita saat ini hanya mengkoneksikan koneksi ke MySQL. Setelah ini MySQL jika dia connect, maka dia akan memberi tulisan connection sukses. Nah, setelah itu kita coba ini ya, coba lihat lagi catatannya, masuk connection mana sih? Oh, nggak ada ya. Nah, kita coba di sini nggak ada ya, di sini nggak ada koneksi PHP koneksi. Nah, jadi kita coba cari sini aja PHP koneksi database, PHP koneksi database dan tampilkan. Nah, boleh koneksi PHP database dengan database di MySQL. Nah, boleh. Jadi kalau saya belajarnya seperti ini aja sih, cari baru buat karena saya juga nggak hafal. Nah, dia menggunakan MySQL ya. Sebenarnya itu nggak boleh MySQL, karena MySQL Nah, dia menggunakan SelectDB. Kalau misalnya kurang begitu cocok sama yang di atas, tinggal coba cari yang di bawah aja lagi blok-bloknya ya. Atau biasa cari di YouTube atau yang lainnya. Yang dirasa cocok. Nah, seperti ini ya. Password ibdai. Setelah dia sampai, mana dia? Nah, ini yang hampir mirip ya, contact koneksi pilot. Nah, ini bisa digunakan. Nah, setelah itu dia ini menggunakan require once. Maksudnya ini gimana cara jelasinnya? Di sini aja. Nah, kalau sudah bisa dipanggil di sini. Nah, di versi PHP bukan yang ini kayaknya. Dia. Nah, bisa panggil dengan include koneksi.php. Nah, di file berikutnya, misalnya ini PHP apa? Misalnya PHP 8 ya. New PHP 8. PHP 8.php. Nah, setelah itu kita coba bikin tanda seru HTML. Nah, setelah itu PHP ke MySQL. Nah, sama di sini kita bisa gunakan PHP dulu. Buat tutup. Nah, setelah itu di sini kita bisa gunakan ini tadi. Mana tadi? Nah, ini include koneksi PHP. Nah, include koneksi PHP. Setelah itu sebenarnya bebas aja maunya namanya config atau apapun ya. Sudah save. Nah, baru kita coba untuk ke sini ya, ke localhost yang ini. Kita coba ke sini aja lah. Localhost PHP dasar. Nah, itu muncul kita masuk ke PHP 8. Klik. Nah, dia kan berhasil. Nah, seandainya dia salah. Kita ganti dengan ininya. Kita ganti ininya, errornya. Misalnya namanya koneksi, misalnya con. Nah, dia akan gagal nih ya.
Nah, include con.php file. Nah, itu perlu diperhatikan PHP. Berarti ininya yang beda. Nah, misalnya kita kasih di sini H4. Oke, mantap. Dia kan sudah itu ya. Lanjut. Ini nggak apa-apa ya, misalnya nggak berdatabase ya, cuman nggak bisa connect ke database. Misalnya kalau database kita salah DB kampus, apakah akan error atau enggak? Kita coba cek aja. Nah, nggak ada error ya. Hanya saja yaitu tadi nggak bisa menampilkan database karena kan databasenya itu DB sekolah bukan DB kampus. Seperti itu. Nah, lanjut untuk ke depannya. Kita yang ini kan mana sih tadi? Mana tadi? Yang ini kan ada koneksi sukses. Nah, kalau pengen koneksi suksesnya nggak ada, ya tinggal dihapus saja ininya. Pilotnya. Misal kalau ini kan jika dia sukses juga akan kena. Berarti dia ini aja. Jika dia sukses, jika dia error maka akan menampilkan ini. Tapi jika dia sukses, ya dihapus saja ini. Atau di sini dibalik tanda seru itu mengatakan jika dia tidak sukses. Nah, berarti jika dia sukses, jika dia tidak sukses menampilkan ini. Tinggal dihapus saja ininya. Atau jika dia sukses menampilkan ini. Nah, atau mau dibalik juga tes apakah terjadi seperti ini atau enggak. Masuk ke connection pilot ya, berarti bukan, berarti caranya tinggal ininya saja yang dihapus. Nah, untuk save, setelah itu coba. Nah, ternyata masih ada ya, kayaknya masih ada. Atau kita coba, kayaknya belum ke atas banget. Apa mungkin kita coba ntar di atas, di atasnya sini harusnya nggak ada masalah. Masih kurang ya, berarti ini tinggal digini kan aja sih sebenarnya. Nah, kalau masih sama. Oh, memang ini ya, memang paling atasnya di situ. Berarti memang paling atas itu. Atau kita coba panggil PHP 7. PHP 7. Kita panggil H1. Oke. Kita coba. Oh iya, memang di situ ya. Tesnya bukan HP. Nah, memang segitu. Memang sama ya, memang sama. Oke, mantap. Nah, jadi seperti itu aja ya cara untuk ini koneksinya. Jadi cukup mudah. Setelah itu kita lanjut lagi. Ini taruhnya di bawah ya, di dalam maksudnya. Kita lanjut lagi yang ke ini, ke mana, ke depannya. Untuk ke depannya ya seperti ini aja ya. Kalau ini mau seperti ini juga bisa. Jika dia gagal maka terjadi error. Sudah, hentikan aja. Oke, save. Sudah. Oke, untuk yang ke-9 berarti menampilkan data yang ada ke situnya ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.